Menjelaskan poin-poin dari kriteria kompleksitas permasalahan proyek saya. Yang pertama, kompleksitas permasalahan yang dihadapi dalam proyek ini cukup kompleks karena melibatkan berbagai parameter kualitas udara yang harus diukur dan dianalisis secara real time. Setelah itu, sistem ini harus mampu mengirimkan data ke server atau aplikasi mobile dengan handal dan efisien. Dimana pada proyek saya ini saya juga mengintegrasikan IoT pada proyek saya ini. Selanjutnya untuk perencanaan solusi dan perencanaan solusi atau informasi yang dihasilkan, solusi yang direncanakan ini mencakup penggunaan SP32 sebagai pusat pengendalian yang mengumpulkan data dari berbagai sensor kualitas udara dan juga data yang dikumpulkan akan dikirim ke server atau aplikasi mobile untuk pemantauan real time dan analisis lebih lanjut. Kemudian untuk perencanaan metode secara teknis, mungkin metode yang digunakan itu mencakup pengukuran parameter kualitas udara menggunakan sensor-sensor yang telah disebutkan tadi. Dan setiap sensor memiliki cara kerja yang berbeda-beda berdasarkan elektronika dan fisikanya. Seperti tadi ada MQ135 sebagai untuk mengukur kualitas udara, dan juga ada DHT11 untuk mengukur suhu dan kelembapan, seperti itu. Terus ada DHT11 untuk mengukur DHT11 juga di mana ini kita mengukur suhu dan kelembapan untuk menggunakan resistive humidity, sensing component dan thermistor di mana seperti itu. Dan juga ada MQ135 untuk mengukur konsentrasi gas CO2 dan VOC dan untuk menggunakan prinsip perubahan resistansi pada semikonduktor yang dipanaskan, seperti itu. Dan juga di mana saya ada SDS untuk mengukur konsentrasi partikulat debu untuk menggunakan prinsip hamburan cahaya, seperti itu. Dan pada proyek saya ini termasuk penggunaan microcontroller SP32 yang mendukung konektivitas WiFi untuk mengirimkan data secara real time. Jadi mana software yang digunakan ini untuk pemrosesan datanya mencakup Blink atau platform IoT lainnya. Visualisasi dan analisis data, seperti itu. Dimana saya tekankan lagi di sini saya menggunakan Blink untuk aplikasi IoT-nya, seperti itu. Dan untuk perencanaan komponen atau perangkat yang digunakan, komponen yang digunakan meliputi SP32, ada SP32, terus ada sensor DHT11, terus ada MQ135 dan SDS011. Selain itu ada juga LCD atau OLED untuk digunakan untuk menampilkan data secara lokal. Dan power supply berupa adaptor 5 volt untuk memastikan SP32 dan sensor bekerja dengan stabil. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari proyek saya. Selanjutnya saya akan tampilkan proses rangkaian saya bekerja secara nyata. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan code yang telah saya buat, di mana proyek saya ini saya integrasikan ke IoT juga. Nah, code ini digunakan untuk memonitor kualitas udara dengan mengukur suhu, kelembapan, dan kualitas udara dengan menggunakan beberapa komponen. Ada yang pertama ada SP32 sebagai Arduino, terus ada MQ135 sebagai untuk mengukur kualitas udara, terus ada DHT11 untuk mengukur suhu dan kelembapan, dan ada LCD sebagai untuk menampilkan hasilnya. Oke, baik. Pada fungsi setup kita menghubungkan SP32 ke jaringan WiFi, di mana ini akan menginisialisasi LCD, sensor DHT dan modul Blink. Setelah itu kita mengatur timer untuk mengirim data pada sensor ke Blink dan memperbarui tampilan LCD setiap 3 detik. Nah, fungsi dari sensor ini akan membaca nilai suhu dan kelembapan dari sensor DHT serta nilai kualitas udara dari sensor gas. Dan kemudian ini akan dikirim ke Blink dan ditampilkan di serial monitor. Jika kualitas udara buruk, nilai gas ini akan lebih dari 1000. Nah, sistem ini akan mengirim peringatan melalui Blink. Selanjutnya, fungsi pada update display ini akan memperbarui tampilan LCD dengan informasi suhu, kelembapan, dan kualitas udara secara bergantian. Nah, ini akan ditampilkan juga setiap 3 detik. Nah, pada fungsi loop sendiri, Blink run, timer run, dan display timer run ini akan dijalankan untuk memastikan koneksi dengan Blink tetap aktif, dan fungsi timer ini akan mengirim data sensor serta memperbarui tampilan LCD berjalan secara berkala. Dengan menggunakan code ini akan dapat memonitor suhu, kelembapan, dan kualitas udara secara real time dan mengirimkan data tersebut ke aplikasi Blink untuk memvisualisasikan yang lebih baik lagi. Selanjutnya, di sini saya akan mencoba untuk run. Nah, di sini terlihat ini belum terbaca. Memang ada sedikit error untuk dalam proses pengerannya itu butuh waktu yang lama. Tapi secara ini akan terbaca. Ini akan menampilkan hasil runnya seperti itu. Oke, baik.
Jadi ini adalah rangkaian yang telah saya buat. Baik, untuk rangkaian saya sendiri adalah rangkaian menggunakan 4 komponen. Yang pertama ada DHT11, SP32 sebagai Arduino, dan MQ135 untuk mengukur kualitas udara, dan LCD A2C untuk sebagai untuk menampilkan hasilnya. Oke, baik. Untuk membuat sistem pemantauan kualitas udara dalam ruangan, SP32 bertindak sebagai mikrokontroller utama yang mengendalikan seluruh sistem. Selanjutnya ada sensor DHT11. Ini akan mengukur suhu dan kelembapan dan terhubung ke pin GPI0 dan juga pada SP32 ini akan mengirimkan data tersebut. Nah, selanjutnya di sini saya ada sensor MQ135 di mana ini digunakan untuk mengukur kualitas udara. Seperti konsentrasi CO2 dan VOC, dan terhubung ke pin analog pada SP32 seperti itu. Dan selain itu LCD A2C ini digunakan untuk menampilkan data suhu, kelembapan, dan kualitas udara secara lokal dari pin SDA dan SCL pada LCD A2C. Ini akan terhubung ke pin yang sesuai pada SP32 untuk komunikasi data. Sementara pin VCC dan ground itu terhubung ke 5 volt dan ground pada SP32. Nah, oke. Terus selanjutnya dari alur kerja rangkaian ini akan dimulai dengan inisialisasi SP32 untuk menghubungkan sensor DHT11, MQ135 dan LCD I2C serta koneksi ke jaringan Wi-Fi dan server Blink. Baiklah, sensor DHT11 ini mengukur suhu dan kelembapan udara dan mengirimkan data ini ke SP32. Nah, sensor MQ135 ini akan mengukur kualitas udara dengan mengukur konsentrasi CO2 dan VOC. Kemudian akan mengirimkan data ke SP32 dan data itu selanjutnya akan dikumpulkan oleh SP32 kemudian dikirim ke server Blink melalui koneksi Wi-Fi untuk melakukan pemantauan real time. Selain itu, data suhu, kelembapan, dan kualitas udara juga ditampilkan pada LCD I2C sehingga pengguna dapat melihat informasi langsung dari perangkat ini. Selanjutnya, dengan konfigurasi ini, sistem pemantauan kualitas udara dan udara dalam ruangan itu dapat berfungsi secara efektif dan memberikan informasi yang akurat mengenai kondisi udara dalam ruangan kepada pengguna melalui aplikasi mobile atau server Blink, serta menampilkan data secara lokal pada LCD. Hal ini akan memungkinkan pengguna untuk memantau dan menganalisis kondisi udara dan ruangan secara real time. Oke, mungkin seperti itu buat rangkaian saya. Selanjutnya di sini saya akan mendemonstrasikan alat yang telah saya buat, di mana alat yang saya buat adalah quality control udara menggunakan 4 komponen. Yang pertama saya ada SP32 sebagai Arduino yang akan saya gunakan. Terus di sini ada MQ135 sebagai untuk mengukur kualitas udara. Terus saya menggunakan juga DHT11 untuk mengukur suhu dan kelembapan. Ini seperti ini. Terus saya juga ada sensor AC2 untuk menampilkan outputnya, pembacaannya. Ada seperti ini. Oke, selanjutnya dari rangkaian saya ini bisa dilihat di sini saya ada VCC dan ground. Nah, terus ada output. Kalau output ini masuk ke SP32, yang outputnya D32. Kenapa D32? Karena dalam program kita sudah disetting D32 seperti itu. Dan terus selanjutnya ada AT11 DHT11, di mana DHT11 ini adalah untuk mengukur suhu dan kelembapan. AT11 ini juga ada plus dan minusnya, di mana di mana output plus minus itu maksudnya VCC dan ground-nya, di mana VCC masuk ke VCC dan ground masuk ke ground seperti itu. Terus ada outnya juga ini dimasukin ke sini. Terus ke D23. Kenapa ke 23? Karena sama persis kayak di program kita yang saya program. Terus kemudian ada A2C, ini outputnya ada VCC dan ground, ada SDA dan ada SCL seperti itu. Terus ada VCC juga, dan ground ini juga dihubungkan ke VCC. Terus sama dengan ground SCA. Terus SDA itu dihubungkan ke pin 22 untuk SCL. Dan untuk D21 dan S2 dan untuk pin
D21 itu SDA. Nah, mungkin seperti itu untuk demonstrasi rangkaian saya.